Nah, di sisi lain, selain dia organisasi ini stabil, dia itu stabilnya ternyata lebih daripada informal group. Mengapa bisa dilihat dengan adanya yaitu berstatus hukum. Jadi kalau teman-teman masih ingat, beberapa organisasi ini biasanya dia memiliki badan hukum. Nah, kalau terkait dengan badan hukum, maka terus organisasi ini bisa tidak langsung berhenti atau bubar gitu ya. Nah, tentunya tidak bisa semudah itu karena adanya hukum yang melekat untuk membantu menguatkan namanya operasi dari organisasi tersebut. Selain itu, organisasi pun juga merupakan bagian dari struktur sosial. Mengapa? Karena dia di sini menerapkan bahwa bisa mengambil sumber daya dari luar. Tadi contohnya yaitu ada capital dan ada yang satunya adalah labor atau tenaga kerja. Nah, saya akan mencontohkan sisi yang lain yaitu dengan cara di sini tentunya mesin gitu ya. Kalau capitalnya dia mau mengambil mesin dari lingkungan, maka di sini dia bisa mengambil yang namanya komponen-komponen mesin. Ada misalnya partnya, ada palunya, lalu ada bahan baku untuk membuat mesin tersebut. Nah, tentunya di sini merupakan bagian dari lingkungan sosial. Dan di sini jelas terstruktur lingkungan. Dia mengambil bagian-bagian dari lingkungan sosial pun juga terstruktur, tidak bisa langsung serta-merta mengambil semua sumber daya dari lingkungan lalu kemudian diubah jadi sebuah mesin. Nah, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya organisasi ini juga memiliki kekuatan powerful dan simple. Tetapi simple di sini bukan berarti dia bisa memprediksi keadaan yang akan datang seperti apa, melainkan dia bisa merealisasikan perilaku di dalam organisasi lewat apa? Kebijakan, privilege, lalu kewajiban, tanggung jawab yang tentunya harus diimbangi dengan adanya suatu konflik. Jadi kalau misalnya si organisasi mengalami konflik, maka di sini tanggung jawab lalu kemudian privilege dan kewajiban serta haknya itu harus bisa digunakan untuk mengatasi konflik yang ada. Sebagai contoh, kalau misalnya tadi karyawannya nggak mau semuanya menggunakan teknologi, maka solusinya apa sih? Itu berarti dibuatlah yang namanya pelatihan. Jadi kalau dia sudah mengambil karyawan baru dari lingkungan luar perusahaan gitu ya, maka bisa dimasukkan di dalam bagian sebuah divisi di organisasi tersebut. Misal yang dibutuhkan ternyata lowongan untuk karyawan di bagian pemasaran. Nah, untuk memasarkan saat ini itu lebih efektif menggunakan teknologi. Nah, dengan kata lain, prosesnya apa yang dibutuhkan? Prosesnya di sini people itu di training, diberikan edukasi untuk gimana caranya menggunakan teknologi agar bisa mendukung dari adanya pemasaran di perusahaan tersebut. Nah, challenge-nya berarti kalau tadi solusinya dia diberikan training gitu ya, pelatihan, challenge-nya di sini adalah gimana yang namanya pelatihan ataupun edukasi itu bisa di maintenance, karena kan tidak mudah mengajari orang sekali aja belum tentu selesai gitu ya, dia paham dengan penerapan teknologinya. Maka di sini harus dilihat secara berkala, bisa tidak dia menggunakan teknologi tersebut, ada kendala atau tidak. Yang paling mudah adalah dilengkapi dengan buku panduan, tetapi kan ada orang itu juga tidak terlalu nyaman membaca dengan buku panduannya. Maka dengan kata lain, semuanya itu harus dilihat pelan-pelan dan dia tidak bisa serta-merta
langsung menerima perubahan penggunaan teknologi di dalam perusahaan, apalagi khusus untuk karyawan yang tidak mau atau dengan istilahnya tertutup menggunakan suatu teknologi tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi pun juga memaksa orang di organisasi harus mampu mengendalikan informasinya, karena mengapa? Semua orang bisa mengakses, lalu semua orang bisa dapat informasinya dengan lebih mudah. Nah, tentunya untuk membatasi hal tersebut harus dibatasi dengan siapa yang punya aksesnya, passwordnya berapa, lalu informasi ini di-share ke siapa saja. Nah, itu harus jelas agar nanti kalau misalnya ada kesalahan dalam pemberian informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita pun juga bisa menelusuri informasi yang digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut dari pihak luar, siapa yang mendapatkan datanya, dari mana, dari pihak organisasi, dari internal itu dari siapa. Nah, itu harus diperhatikan seperti itu. Di sisi lain, fitur organisasi, kalau tadi teman-teman sudah mendapat informasi organisasi ini seperti apa, nah fitur organisasi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu rutinitas. Rutinitas ini dan proses bisnis bisa dibantu dengan penggunaan SOP. Tadi sempat saya singgung gitu ya, terkait dengan penggunaan buku panduan, lalu kemudian peraturannya seperti apa yang berlaku agar semuanya bisa menggunakan. Maka untuk mendukung adanya rutinitas dalam menjalankan aktivitas di dalam organisasi, maka SOP itu diperlukan. Kenapa? Karena dia berisi terkait dengan peraturan, prosedur, panduan secara praktis untuk menghadapi suatu kejadian yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, di sini ketika kita sebagai pasien ingin datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Kalau di era pandemi seperti ini, jelas harus tracing terkait dengan yang namanya pernah kontak fisik tidak dengan orang yang sakit COVID, lalu kemudian berpergian tidak, lalu kemudian ada lagi kalau berpergian pakai masker atau enggak, terus kemudian pernah menjalani perpergian keluar kota dalam waktu 14 hari belakang atau seperti apa. Nah, jelas ini semua bisa dilihat dengan menggunakan SOP, ada buku panduannya. Kalau misalnya pasien seperti ini gejalanya ataupun dia tidak memenuhi screening COVID-nya, maka dia tidak boleh berobat atau tidak boleh datang atau seperti apa. Nah, ini tentunya hanya bisa diatasi dengan model yaitu menggunakan SOP. Lalu di sisi lain juga ada politik organisasi. Politik di dalam organisasi ini maksudnya adalah setiap orang yang dipekerjakan di dalam organisasi tentunya memiliki spesialis tertentu, terus konsentrasi tertentu dan perspektif tertentu. Maka agar tidak terjadi gesekan satu sama lain, biar lebih di sini bisa mencapai tujuan organisasinya dengan baik, maka di sini organisasi pun juga harus struggle dalam apa? Yaitu untuk mendapatkan sumber daya, berkompetisi, ataupun mencari solusi dari adanya konflik dengan organisasi atau di dalam sesama pekerja di dalam organisasi. Nah, di sini pastinya ketika ada suatu masalah gitu ya, apalagi dalam organisasi ataupun di luar organisasi, inginnya agar lebih bisa selesai lebih cepat, maka dibutuhkan namanya peranan dari information system. Tetapi information system tadi perlu diingat kembali oleh teman-teman, tidak semudah itu untuk misalnya dia mau menggunakannya. Maka apa yang harus dilakukan? Paling tidak manajer di dalam setiap unit itu dibekali informasi, edukasi agar nantinya ketika menerapkan sistem informasi khususnya untuk bagian teknologinya, dia mau
berusaha untuk mempelajarinya agar bisa karyawan-karyawan di bawahnya itu mau menggunakannya. Jadi harus ada contohnya agar bisa diterapkan teknologi sistem informasi itu pada seluruh lapisan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain, fitur organisasi yang ketiga yaitu terkait dengan budaya. Nah, tadi sempat saya singgung kalau budayanya tertutup, otomatis ini membuat yang namanya kita sendiri menjadi kewalahan untuk menerapkan produk teknologi tersebut. Maksudnya baik, tetapi jika orang tidak nyaman dengan adanya perubahan suatu teknologi, maka dia tidak akan bisa menginternalisasi atau menggunakannya di dalam organisasi seperti itu. Nah, ini contoh lain lagi dari fitur organisasi, yaitu dari segi lingkungan. Jadi, karena organisasi itu mengambil sumber daya dari lingkungan, tadi bisa dari capitalnya maupun labornya, maka hubungan mereka itu seperti hubungan timbal balik. Jadi, semakin cepat lingkungan ini berubah, maka organisasi mau tidak mau ikut menyesuaikan. Sebagai contoh, misal pemerintah menerapkan untuk yaitu ketika ingin berpergian atau melakukan perjalanan dinas, maka harus menginstal aplikasi pelindung diri, Peduli Lindungi. Nah, dengan kata lain, di sini yang namanya organisasi juga harus peka dengan terhadap peraturan tersebut. Jangan sampai karyawannya diminta untuk dinas, tetapi melakukan perjalanan dinas, tetapi tidak melihat peraturan yang ada di pemerintah. Lalu kemudian terkait juga misalnya customer ini tidak nyaman atau tidak lagi menyukai produknya, maka teknologi informasi pun juga bisa digunakan untuk sebagai sarana memberikan iklan yang akan mempengaruhi penerimaan bagi customer untuk produk tersebut. Sebagai contoh apa gitu ya, yaitu dengan cara misalnya menawari barang lewat marketplace. Nah, marketplace ini selain jadi wadah untuk jual beli barang, dia juga bisa dijadikan wadah untuk mengiklan. Kenapa? Karena setiap kita buka tampilan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, itu ada iklan-iklan tertentu yang membuat customer itu agar lebih betah bisa mau belanja di tempat tersebut. Nah, selanjutnya terakhir untuk bagian fitur organisasi yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi di sini dibagi jadi 5. Yang pertama ada wirausaha, terus yang kedua ada bagian mesin, divisional, profesional, dan yang terakhir ada operasi. Nah, untuk bagian entrepreneur, jelas ini perusahaan yang untuk lebih lingkupnya lebih kecil. Nah, ini biasanya contohnya adalah startup. Sedangkan mesin ini lingkungannya sudah lumayan besar. Terus kemudian ada beberapa tim yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan ini bisa dicontohkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Lalu secara divisional, di sini ada divisional yaitu mengkombinasikan mesin dengan bagian produk dan layanannya. Sebagai contoh, ini memberikan pembuatan produk sebuah sepeda motor, maka ada divisi untuk perakitan, lalu pengetesan, lalu kemudian misalnya ingin dicat dan segala macam. Nah, lalu yang keempat terkait dengan profesional birokrasi. Jadi ada kaitannya di sini beberapa organisasi yang mengandalkan pengetahuannya untuk memberikan layanan dalam bentuk barang dan jasanya. Sebagai contoh kayak firma hukum, terus sekolah, hospital. Kalau di sini layanan yang diberikan oleh rumah sakit contohnya seperti apa? Yaitu kontrol ke dokter, rawat jalan, lalu misalnya sakitnya sudah butuh perawatan khusus, berarti ada rawat inap, ada farmasi dan sebagainya.
Lalu kemudian ada advokasi. Advokasi di sini lebih kepada paksaan yang diberikan oleh organisasi, yang diterima oleh organisasi akibat dari perubahan di lingkungan yang semakin lebih cepat. Nah, ini seperti layanan perusahaan yang sifatnya consulting atau konsultasi. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan bagian pertama dari Information System, Organization, dan Strategi, yaitu terkait dengan fitur organisasi. Nantikan video selanjutnya terkait dengan bagian yang kedua, yaitu dampak dari sistem informasi di dalam organisasi. Sekian, terima kasih.